Banjir bandang menerjang Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan menyapu kawasan wisata Guci. Banjir dipicu hujan dengan intensitas tinggi. Misteri tewasnya anak politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di rumahnya di kota Cilegon, Banten belum terungkap. Hingga kini 8 saksi telah diperiksa. Aktivitas penumpang di Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara meningkat seiring libur Natal dan Tahun Baru 2026. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, hari Minggu 21 Desember 2025. Bersama saya Beriman Atenaya. Dan saya Putri Oktaviani. Sejumlah informasi hari ini akan kami hadirkan saudara, diantaranya adalah soal yang lagi pada berangkat mau liburan. Siapa sih yang berangkat liburan? Ya pasti bukan kita. Nggak berasa loh kita liburannya ya. Kita nemenin aja yang pada liburan. Ini 4 hari menuju ke Natal ya Okta ya. Sudah pasti ini Sabtu Minggu ini adalah waktu di mana orang-orang normal ya pada liburan. Kita anomalika. Kita anomali sebagai pekerja weekend ya. Nah ini pada berbondong-bondong gitu ya untuk berangkat ke destinasi masing-masing. Ada yang lewat bandara, lewat pelabuhan, lewat stasiun, lewat darat. Ini semuanya pada riuh karena hari ini dan juga kemarin saudara dan juga Okta ini diprediksi memang menjadi puncak arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru. Harus diperhatikan ya imbauan dari petugas juga, termasuk yang mau naik kereta ataupun juga yang membawa kendaraan pribadi lewat tol. Ini juga jangan ngebut-ngebut, kalau misalnya capek istirahat. Ngebut di karir nggak apa-apa, tapi kalau ngebut di jalan jangan. Ambi banget. Tapi yang patut diwaspadai juga soal cuaca buruk nih saudara, terutama yang di kapal gitu ya atau juga di darat. Ini juga hati-hati saudara, kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap hati-hati dan juga waspada agar nanti ketika liburan Natal dan juga Tahun Baru bisa tetap selamat, sehat dan bisa happy semuanya gitu. Ya, nanti kami akan hadirkan pantauannya dari berbagai titik ya, bagaimana tidak hanya di stasiun tapi juga di berbagai moda transportasi. Tapi sebelum ke sana kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi saudara. Ada informasi soal minibus terguling akibat menabrak separator busway di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Jakarta Timur Minggu dini hari. Peristiwa ini bermula saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cipinang menuju Jatinegara. Namun saat melintasi Jalan Bekasi Timur Raya, Jakarta Timur, diduga pengemudi mengalami microslip hingga akhirnya menabrak separator busway. Dalam insiden ini, pengemudi dan 1 penumpang selamat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara imbas kecelakaan sempat membuat ruas jalan dari arah Pondok Kopi menuju Jatinegara dan sebaliknya mengalami kemacetan. Saya sih ngebut, mobil itu ngebut. Nggak tahu nih antara masuk busway apa gimana, dia mau ngambil jalur busway, dia ke arah ngebut kali. Nah udah gitu dia tuh nabrak yang busway itu. Nah akhirnya mobilnya miring. Jadi itu doang sih yang tahu guling ya. Gudang penyimpanan onderdil sepeda motor di kawasan padat penduduk di Jalan Petemon, Surabaya ludes terbakar pada Sabtu siang. Diduga api berasal dari korsleting. Warga bilang sempat terdengar ledakan dari dalam gudang onderdil sepeda motor. Saat kejadian, gudang dalam kondisi terkunci dan tidak ada aktivitas pekerja. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang. Api dapat dipadamkan setelah 12 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran.
Saudara, banjir bandang menerjang Kabupaten Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah dan menyapu kawasan wisata Guci. Banjir dipicu hujan dengan intensitas tinggi. Sebuah video memperlihatkan banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci, Tegal. Pipa air panas di tempat wisata tersebut ikut terseret arus banjir yang sangat kuat. Banjir bandang dipicu intensitas hujan yang tinggi di wilayah ini. Destinasi wisata Guci saat ini aman untuk dikunjungi. Meski kawasan Sungai Gung setiap tahun kerap kali banjir seperti sore ini karena curah hujan yang tinggi. Jangan khawatir, saat ini memang beberapa fasilitas masih terdampak, terutama Pancuran 13 atau Barokah ya, dan Pancuran 5 Sendang Sari. Dua pemuda yang tengah berboncengan motor nyaris menjadi korban begal di Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya selamat dari pembegalan setelah masuk ke area perumahan dan meminta pertolongan security. Rekaman video CCTV memperlihatkan detik-detik saat korban dikejar dan dipepet pelaku begal bersenjata tajam di Jalan Sako Baru, Palembang. Pengejaran pelaku akhirnya terhenti ketika korban masuk ke area perumahan dan berteriak minta pertolongan security di pos jaga. Aksi begal berhasil digagalkan. Korban mengalami luka di bagian tangan akibat terkena senjata tajam milik pelaku. Lari ke dalam, Pak, ke belakang pos, tahu kan itu? Itu aman di gue, belakang pos. bunyi belakang pos, Kak. Terus yang pelaku tadi stop. Stop di depan pos ini, Kak. Yalah, aku tegak depan, dia tidak berani masuk ini, Kak. Si korban itu yang bawa motor cuma beret, Kak, di sini, Kak. Entah senjata tajam dari begal itu. Oh, sempat luka ya? Dia sempat luka. Aksi pembobolan minimarket rekam kamera pengawas, saudara. Satu pelaku ditangkap, sedangkan pelaku lain masih diburu polisi. Aksi dua pelaku spesialis pencurian minimarket di Bandar Lampung terekam CCTV. Keduanya masuk dari atap dengan menjebol plafon toko. Dalam aksinya, para pelaku mengambil sejumlah barang yang ada di etalase. Berbekal rekaman CCTV tersebut, satu pelaku akhirnya ditangkap, sedang pelaku lainnya masih diburu polisi. Modusnya, pelaku ini melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding belakang sebelah kiri toko, lalu membuka atap spandek dengan cara membuka baut, ini bautnya untuk buka, kemudian menggunting spandek, masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api Tembung. Polisi sempat mendapat perlawanan dari warga saat penangkapan pelaku di lokasi. Polisi melepaskan tembakan peringatan karena pelaku hendak melarikan diri. Namun saat pelaku sudah ditangkap, beberapa warga berupaya membebaskan pelaku dengan melempari polisi menggunakan batu. Beberapa warga lain juga berupaya mencegah polisi keluar dari sarang narkoba dengan membakar satu unit sepeda motor milik polisi. Kini 4 pelaku yang menyerang polisi terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyerangan hingga pengerusakan. Masyarakat, para pelaku tersebut berani melawan petugas, berani melempari petugas, berani menyerang, menyekap, bahkan merampas barang bukti sudah diamankan dan bahkan memaksa lepas tersangka yang sudah ditangkap. Ada 4 tersangka yang sudah kita tangkap, mereka yang menyerang petugas tersebut. Informasi berikutnya, saudara, polisi mengepung sebuah rumah diduga tempat persembunyian tersangka sekaligus residivis kasus pencurian motor di Bangkalan, Jawa Timur. Tim Satreskrim Polres Bangkalan mengepung tempat persembunyian seorang tersangka pencuri motor di Bangkalan. Tersangka sempat berusaha kabur hingga akhirnya menyerah saat posisinya terpojok. Keluarga histeris saat tersangka dibawa ke mobil polisi. Polisi menangkap tersangka lain di tempat berbeda.
Ketiga tersangka merupakan residivis kasus curanmor. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku, antara lain atas nama inisial JA, umur 36 tahun, alamat Surabaya. Yang 2, inisial RA, 23 tahun, alamat Surabaya. Yang ketiga, MR, usia 46 tahun, alamat Desa Sendangdeje, Kecamatan Labeng, Bangkalan. Yang mana ketiga orang tersebut residivis. Polisi menyebut para tersangka adalah komplotan yang sudah berulang kali mencuri motor di wilayah tersebut. Terakhir mereka mencuri sepeda motor milik mahasiswi di halaman sebuah rumah makan. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Misteri tewasnya anak politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di rumahnya di kota Cilegon, Banten belum terungkap. Hingga saat ini 8 saksi telah diperiksa. Polisi masih mendalami peran orang dekat korban dalam peristiwa ini. Inilah rumah lokasi terjadinya pembunuhan seorang anak usia 9 tahun, anak dari politisi PKS. Tampak karangan bunga ucapan duka cita di rumah ini. Akses masuk ke dalam rumah ini hanya bisa melalui pintu depan ataupun belakang. Sementara rumah juga dipagari tinggi dengan kawat berduri di atasnya. Petugas keamanan di lingkungan bilang ayah korban yang juga politisi PKS merupakan orang yang ramah dan sering berinteraksi dengan warga. Sementara informasi yang didapat, asisten rumah tangga di rumah tersebut sudah pulang saat peristiwa pembunuhan terjadi. Sebelumnya, polisi bilang korban hanya bersama kakaknya di rumah tersebut saat pembunuhan terjadi. Sering nongkrong, bapaknya itu sering nongkrong ke sini itu. Kadang-kadang keluar, beliin kopi, gula di sini. Untuk pembantu sendiri, pernah tahu nggak Pak pulangnya jam berapa gitu? Katanya itu pembantunya ada yang pulang jam 11, yang satu itu katanya orang itu ya. Itu ada yang satunya jam 2 gitu. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Dari proses pemeriksaan saksi, polisi mendalami peran dan alibi orang dekat korban saat peristiwa pembunuhan. Polisi membantah rusaknya CCTV di rumah politisi PKS tersebut menghambat pengungkapan kasus ini, karena penyidik sedang memeriksa alat bukti lainnya dari TKP. Hasil dalam proses penyelidikan. Apa ada dugaan orang terdekat Pak yang menjadi pelaku pembunuhan ini Pak? Masih dalam pendalaman. Terus didalamin Pak ya? Masih di dalam. Sampai kapan Pak pendalamannya nanti? Ya berikan waktu kepada kami, aparat kepolisian melaksanakan tugas kami. Sementara kata staf ahli Kapolri, Hermawan Sulistyo, untuk mengungkap pembunuhan anak politisi PKS, penyidik harus memeriksa semua orang, termasuk keluarga atau yang mengetahui rumah tersebut, termasuk 4 orang pegawai yang telah dipecat sebelumnya. Dalam suatu kejahatan tidak boleh ada orang yang dikecualikan dari sangkaan. Jadi kalau dugaan itu pembunuhan seperti ini dari pihak keluarganya, dari pihak 4 orang ada yang dipecat oleh bapaknya almarhum, itu semua tidak boleh ada yang dikecualikan dari dugaan sebagai pelaku. Kini polisi mendalami keterangan 8 saksi termasuk orang tua dan orang dekat korban untuk mencari pelaku pembunuhan. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi korban. Kini publik menunggu polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan anak politisi PKS. Tim Liputan, Kompas TV. Sukarelawan medis terus berupaya menembus daerah-daerah terisolasi di Gayo Lues, Aceh untuk menolong warga terdampak longsor dan banjir bandang. Mereka harus melalui medan yang berat dan terjal untuk bisa mencapai lokasi terisolasi. Informasinya usai jeda, saudara.
TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 helikopter untuk mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak bencana di Aceh, Tamiang, Aceh. Salah satu helikopter yang membawa 1 ton bantuan logistik ini mendarat di lapangan SMA Negeri 1 Bandar Pusaka. Meski kondisi permukaan lapangan tergenang lumpur, pendaratan dilakukan dengan perhitungan yang cermat untuk menjaga keselamatan awak dan memastikan distribusi bantuan dapat berlangsung tanpa hambatan. Sementara itu, helikopter Karakal lainnya yang juga membawa 1 ton bantuan mendarat di aliran sungai di Desa Segene, Kabupaten Aceh Tengah. Kadespen AU Marsikal Pertama Inyoman Suatnyana bilang, TNI Angkatan Udara terus berupaya mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga terdampak bencana. Sementara itu, warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang memanfaatkan fasilitas listrik gratis yang disediakan pemerintah daerah. Di tengah padamnya aliran listrik, posko bantuan menjadi tujuan warga untuk mendapatkan listrik untuk penerangan dan juga berkomunikasi dengan keluarga. Fasilitas ini sangat dibutuhkan mengingat sebagian besar wilayah mereka masih mengalami pemadaman listrik pasca bencana. Lampu kami tidak hidup, dan karena nggak hidup itu karena tiang listrik udah pada putus semua, terbawa arus banjir. Karena di sini adalah tempat salah satu fasilitas yang menyediakan cas HP untuk masyarakat untuk keperluan malam hari yang seperti saya mempunyai anak bayi. Saya datang jauh kemari gunanya untuk mencari listrik. Demi bertahan hidup, warga di pedalaman Aceh Tengah harus menantang maut akibat jalan putus dan jembatan ambruk diterjang bencana. 2 utas kabel listrik bekas tiang roboh ini disulap menjadi jembatan ayun darurat. Panjangnya jembatan ini lebih dari 50 meter dan menjadi satu-satunya akses penghubung bagi warga yang menuju ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Tidak hanya berjalan kaki, warga juga memindahkan sepeda motor dan hasil kebun menggunakan jembatan ini. Berisiko, warga Aceh Tengah menyeberang dengan jembatan darurat. Warga mengaku terpaksa meniti kabel bekas sepanjang lebih dari 50 meter karena ini jadi satu-satunya akses penghubung 3 desa pedalaman Aceh Tengah menuju ibu kota kabupaten. Kalau untuk di sini yang jelasnya untuk ketiga kampung Bergang-Karang Ampar dan Pantareduk, otomatis dengan satu-satunya cuma ini akses penghubung antar kabupaten, kemudian juga akses warga untuk mencari belanja ataupun perekonomian masyarakat. Yang jelas intinya masyarakatnya terisolir di dalam di kampung. Sementara di Aceh Tamiang, 280 keluarga di desa Sekumur masih bertahan di pengungsian pasca rumah mereka hancur diterjang banjir bandang. Meski serba darurat, warga tak punya pilihan lain untuk bernaung. Kami membutuhkan kasur, selimut, kelambu untuk perlengkapan tidur. Yang kedua, untuk anak-anak kami membutuhkan makanan yang bergizi, seperti susu yang memang bisa memulihkan kesehatan anak-anak di sini. Selain di desa Sekumur, desa Lubuk Siduk di Aceh Tamiang juga jadi salah satu wilayah terdampak banjir bandang. Puluhan rumah hancur dihantam banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Masjid Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Aceh masih belum bisa digunakan untuk beribadah. Akses ke masjid masih sulit akibat banyaknya material kayu dan juga lumpur yang tebal masih menutupi ruangan masjid. Pembersihan terus dilakukan oleh personil TNI
dan ditargetkan pembersihan material lumpur akan selesai pada pekan depan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting yang kami rekam sebelumnya. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Masjid Pesantren Darul Mukhlisin, yang mana pesantren ini seperti tahu menjadi benteng terakhir dari material gelondongan kayu yang terbawa oleh derasnya arus banjir di Aceh Tamiang. Dan sampai dengan siang ini saudara, lumpur tebal masih menutupi ruangan di Masjid milik pesantren Darul Mukhlisin ini, sehingga memang tidak terlaksananya ataupun tidak akan ada agenda sholat Jumat yang akan dilakukan pada hari ini, mengingat memang ketinggian lumpur masih sekitar lebih dari 30 cm. Dan Anda dapat menyaksikan di belakang saya, saudara, personel TNI masih melakukan pembersihan, dan memang ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketinggian material lumpur ini masih sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya sholat Jumat pada siang hari ini. Emir Syahpurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Sukarelawan medis terus berupaya menembus daerah-daerah terisolasi di Gayo Luas Aceh untuk menolong warga terdampak longsor dan banjir bandang. Mereka harus melalui medan yang berat dan terjal untuk bisa mencapai lokasi terisolasi. Visual ini menggambarkan perjuangan relawan medis dari Ikatan Dokter Indonesia Gayo Luas yang dibantu anggota TNI untuk mencapai daerah terisolasi di Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas Aceh. Medan ekstrim harus mereka lalui menyusuri tebing curam. Perjalanan semakin berat karena selain menanjak juga dipenuhi lumpur. Relawan memastikan akan terus menembus desa-desa terisolasi lainnya demi memastikan korban banjir di Gayo Luas tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Ini persiapan menuju Desa Pining, masih terisolasi, dan sampai saat ini bantuan yang masuk hanya logistik umum, tapi tenaga medis belum bisa menembus di situ. Jadi hari ini kita memutuskan yang bekerja sama dengan pihak TNI, seluruh tenaga medis untuk berangkat menuju Desa Pining. Semoga perjalanan kita lancar dan tidak terjadi kendala dalam menuju ke desa itu. Kita akan update informasi terkini dari Aceh Tamiang Aceh, saudara, bersama jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting. Selamat pagi Emir, bagaimana kondisi korban banjir di sana dan bagaimana juga dengan akses listrik maupun juga bantuan logistik? Ya, selamat pagi Bre dan juga saudara. Jika tanya mengenai bagaimana kondisi korban banjir sampai saat ini, masih adanya warga-warga yang memilih bertahan di pengungsian karena memang rumah-rumah mereka saat ini sudah luluh lantah dihantam banjir bandang. Begitu juga dengan warga yang rumahnya masih utuh ataupun tidak rusak karena dihantam banjir bandang. Saat ini warga masih melakukan pembersihan secara mandiri untuk membersihkan rumah mereka dari material-material lumpur. Sedangkan untuk bantuan berupa logistik, bahan makanan, dan lain sebagainya memang sampai saat ini masih terus disalurkan oleh pemerintah, dan juga masih banyak relawan-relawan yang secara sukarela menyalurkan bantuan ke Aceh Tamiang ini. Sementara untuk infrastruktur yang pertama ialah listrik, Bre dan juga saudara, memang saat kami menuju ke lokasi liputan pagi tadi kami melihat listrik di rumah-rumah warga sudah menyala, meskipun jika kita mengacu pada keterangan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia pada Jumat kemarin mengatakan untuk wilayah yang terdampak bencana di Aceh ada 4 daerah yang sampai saat ini pasokan listriknya belum pulih total, yakni ada di Aceh Tamiang, Gayo Luas, Bener Pria, dan juga Aceh Tengah yang masih kekurangan akses listrik dengan persentase kesediaan 50%, yang artinya untuk keseluruhan wilayah di Aceh Tamiang ini masih ada sebagian wilayah yang listriknya belum kembali pulih. Seperti kami saat melakukan liputan kemarin, kami berkunjung ke salah satu desa, yaitu Desa Lubuk Tiduk di Kecamatan Sekra. Warga mengatakan sampai saat ini listrik memang belum kembali pulih. Sama halnya dengan desa yang ada di seberang, yakni Desa Arah 9. Warga juga mengatakan hal yang sama.
listrik juga belum kembali pulih, begitu juga dengan akses komunikasi yang masih terbatas. Selain listrik, untuk infrastruktur jalan memang sejak beberapa hari lalu, ruas jalan yang ada di Aceh Tamiang sudah bersih dari material lumpur, meskipun masih ada titik yang belum selesai dibersihkan, seperti akses jalan dari Desa Lintang Atas menuju Desa Lintang Bawah yang masih ada material lumpur yang menutupi badan jalan. Sementara masih ada akses jalan yang terputus akibat jembatan penghubung yang berada di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekrak, dan yang menghubungkan Desa Lubuk Sidup dengan Desa RS9 itu terputus akibat dihantam banjir bandang, sehingga memang sampai saat ini warga yang ingin menyeberangi sungai harus menggunakan jasa penyeberangan menggunakan perahu, dan memang warga mengatakan saat ini sudah dilakukan perencanaan untuk pembangunan jembatan gantung. Kami kemarin juga melihat untuk pengukuran jembatan gantung sudah dilakukan, dan untuk pengerjaan sudah dilakukan nantinya pada pekan depan. Dan memang akibat akses jalan yang terputus, selain warga menggunakan sampan, ada alternatif jalan lainnya yang cukup jauh, yaitu warga harus melalui ruas jalan yang berada di daerah Sungai Liput dan juga Semadam. Warga berharap mengatakan semoga pembangunan jalan ataupun jembatan gantung cepat terrealisasi sehingga dapat kembali menormalkan mobilisasi warga yang ingin menyeberang ke desa satu ke desa lainnya, Bre. Baik, akses jembatan ini masih ada yang putus dan juga listrik belum merata di 4 wilayah di Aceh. Kemudian bagaimana dengan kondisi korban banjir yang ada di lokasi Anda sekarang, Emir? Apakah mereka masih dalam kondisi sehat atau sudah ada yang mengeluhkan ada sakit? Dan bagaimana dengan ketersediaan relawan medis di sana? Ya, Bre, dan juga saudara, di lokasi saya saat ini berada di salah satu posko pengungsian yang tidak jauh dari posko utama yang berada di kawasan kantor pemerintah daerah Aceh Tamiang. Kami melihat memang untuk pengungsi yang ada di sini, untuk kebutuhan sehari-harinya memang tercukupin, karena memang di sini ada dapur lapangan yang disediakan oleh Kementerian Sosial yang perharinya memproduksi sebanyak 6.500 paket makanan, yang mana ini memang dibagikan kepada pengungsi-pengungsi baik yang ada di lokasi ini maupun di titik-titik lokasi lainnya. Sementara untuk warga yang sakit memang akibat banjir bandang ini sejumlah warga memang mengalami keluhan sakit seperti infeksi saluran pernapasan dan juga diare. Dan untuk kesediaan relawan medis kami juga melihat sampai saat ini relawan-relawan masih banyak yang berada di Aceh Tamiang. Begitu juga dengan di rumah sakit. Kemarin kami melihat masih ada relawan dari Universitas Indonesia yang turut membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Aceh Tamiang, Bre. Baik, dan saat ini banyak warga yang masih tinggal di tenda pengungsian. Lalu apakah sudah ada informasi di Aceh Tamiang, Emir, terkait pembangunan hunian sementara? Apakah sudah ada progresnya? Ya, Bre dan juga saudara, kemarin kami juga bertemu dengan Bupati Aceh Tamiang. Kami memang melakukan komunikasi meskipun tidak lama. Beliau mengatakan memang sudah direncanakan akan dibangun hunian sementara. Informasi yang kami peroleh akan dilakukan groundbreaking pada esok hari ataupun pada Senin 22 Desember mendatang. Adapun untuk wilayahnya berada di tidak jauh dari lokasi kawasan pemerintah daerah Aceh Tamiang, yang mana nantinya hunian sementara tersebut dapat ditinggali oleh korban-korban banjir bandang yang ada di Aceh Tamiang. Namun begitu, kita masih menunggu informasi lanjutan mengenai adanya hunian sementara itu, Bre. Baik, groundbreaking untuk hunian sementara akan dilakukan besok rencananya, namun kita nantikan bagaimana kemudian progresnya. Semoga juga tepat terbangun agar pengungsi tidak lagi harus tinggal di tenda darurat. Terima kasih Emir Syah Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, saudara. Antisipasi melonjaknya calon penumpang kereta api saat libur Nataru, PT KAI Daop 8 Surabaya, Jawa Timur menyiapkan 7 rangkaian kereta api tambahan jarak jauh. Sementara jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya mencapai 20.121 penumpang.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, kendaraan memadati tol dalam kota menuju akses tol Jagorawi atau Cikampek. Sabtu malam kepadatan di ruas tol dalam kota terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan warga yang meninggalkan Jakarta. Kendaraan yang melintas mayoritas adalah kendaraan pribadi dan sesekali kendaraan umum. Libur panjang Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan masyarakat ibu kota untuk berlibur ke luar kota. Sementara itu arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, Sabtu malam mulai ramai kendaraan pemudik. Lalu lintas di jalur arteri Karawang didominasi sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Peningkatan kendaraan terjadi sejak Sabtu sore. Pemudik sepeda motor sengaja memilih perjalanan malam karena menghindari cuaca panas saat siang hari. Sementara itu di ruas tol Cipularang, kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat, arus lalu lintas ramai lancar pada Sabtu malam. Belum ada peningkatan signifikan arus kendaraan dari Jakarta menuju arah Bandung. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang. Pengguna jalan tol Cipularang diimbau untuk tetap berhati-hati dan mempersiapkan kendaraan serta fisik saat mengemudi. Berikutnya, Saudara, pasca dilakukan penormalan di kedua arahnya, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam lancar dari kedua arah. Arus lalu lintas lancar baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun arah sebaliknya. Sebelumnya, pada sore hari, petugas Satlantas Polres Bogor telah memberlakukan penormalan di kedua arah usai diberlakukannya sistem one way ke arah Jakarta. Diperkirakan peningkatan volume kendaraan yang menuju Puncak akan kembali terjadi pada Minggu pagi. Berikutnya, Saudara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai penumpang yang akan berlibur Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat hingga Sabtu sore mengalami peningkatan penumpang sekitar 17% jika dibandingkan dengan hari biasa. Penumpang memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru ke kota wisata maupun pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Sementara itu sebanyak 40.000 penumpang menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya hingga Sabtu malam. Jumlah ini menjadi yang terbanyak selama 3 hari masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Namun diprediksi hari Minggu besok, Saudara, peningkatan jumlah penumpang akan kembali terjadi. Hingga hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025, KAI telah mencatat sebanyak 60.899 penumpang sudah berangkat dari seluruh atau dari stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Sementara itu untuk per hari atau data harian pada hari Sabtu tanggal 20 Desember sendiri ada 20.121 penumpang yang berangkat dari seluruh stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Dan informasi terkini suasana libur Nataru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV di Stasiun Senen, ada Niputu Trisnanda dan juru kamera Arif Rahman, dan juga di Stasiun Gubeng Surabaya ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Putu, selamat pagi. Pagi hari ini seperti apa pantauannya di Stasiun Senen Jakarta? Apakah sudah terlihat masyarakat yang akan bepergian? Sudah ramaikah di sana? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau tidak ramai namanya bukan Stasiun Senen, apalagi di masa liburan baik itu Lebaran ataupun juga di libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Kalau lihat bagaimana situasinya, khususnya di area saya melaporkan saat ini mendekati waktu-waktu keberangkatan, ini tentu saja akan padat sekali dengan calon penumpang yang akan melakukan registrasi dan kemudian
masuk ke area peron untuk menuju ke keretanya masing-masing. Kalau dari angka, Okta dan juga saudara, ini memang tercatat per hari Sabtu kemarin begitu ya, ini ada sekitar 14.000 lebih penumpang yang meninggalkan Jakarta melewati stasiun Pasar Senen. Dan kalau kita lihat begitu ya, bagaimana kondisinya di sini, ini memang juga berhubungan dengan beberapa faktor, yakni pertama dari PT KAI sendiri itu memang menyediakan, khususnya di Daob 1 Jakarta, ini memang menyediakan kereta tambahan, jumlahnya ada 32, 16 untuk keberangkatan dan juga 16 untuk kedatangan, dan masa libur yang juga cukup panjang di masa Nataru ini juga mempengaruhi jumlah penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen, di mana kalau kita lihat biasanya begitu ya, kita tarik ke beberapa tahun yang lalu akan terjadi penumpukan yang sangat banyak. Nah, ini berbeda di tahun ini, yaitu di Nataru kali ini, di mana dengan panjangnya masa libur kali ini dan juga adanya penambahan jumlah perjalanan, penambahan jumlah kereta api, ini kemudian memecah kepadatan. Meskipun demikian, sejumlah hal tetap dilakukan, persiapan di area stasiun, ada tambahan personil, tambahan keamanan, ada bangku-bangku juga yang disediakan, ini untuk mempercepat proses pelayanan. Salah satunya tentu saja karena mereka dihimbau untuk datang lebih cepat, apalagi kalau liburan pasti datang bersama keluarga dan anak, ini membutuhkan tempat yang nyaman untuk anak-anak. Nah, saya akan menunjukkan Okta dan juga saudara bagaimana situasi di ataupun juga salah satu fasilitas di stasiun Pasar Senen, yaitu ruang bermain anak atau children playground yang disediakan di stasiun Pasar Senen, di mana kalau saya lihat ini menjadi spot yang sangat diminati oleh anak-anak dan juga orang tua, karena mereka bisa setidaknya begitu ya mengajak anak bermain dengan nyaman, disediakan juga beberapa mainan yang bisa kemudian dimainkan oleh anak-anak mereka, sehingga dengan waktu menunggu yang mungkin cukup lama ini tidak membuat anak-anak bosan begitu. Ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, termasuk juga ada posko informasi yang yang disiapkan begitu ya, yang fungsinya tentu saja ini untuk membantu bagaimana kemudian para penumpang ini ketika mendapatkan kendala ini bisa segera mendapatkan solusi terbaik. Ada juga diskon 30% untuk kelas ekonomi, tapi sayangnya Okta dan juga saudara, ini pembeliannya sudah selesai kemarin di tanggal 20 Desember begitu ya, untuk perjalanan dari tanggal 22 Desember sampai dengan nanti tanggal 10 Januari. Ini dari catatan PT KAI Daob 1 Jakarta sudah terjual sekitar 192.000 tiket yang sudah dibeli oleh masyarakat, dan ada trennya, yaitu di mana nanti tanggal-tanggal yang sampai dengan hari ini angkanya masih bisa berubah begitu ya. Ada 3 tanggal yang menjadi favorit masyarakat untuk pergi melancong keluar kota, yaitu di tanggal 23, 24 dan juga 25 Desember dengan tujuan Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan juga Purwokerto. Jadi memang itu tujuan-tujuan favorit, tanggal-tanggal favorit, tapi apapun itu, berapapun tanggalnya, PT KAI berkomitmen untuk menyediakan fasilitas-fasilitas, termasuk juga yang tadi sudah saya sebutkan, Okta dan juga saudara, menyiapkan kereta tambahan agar tidak ada penumpukan penumpang di satu hari. Okta, kembali ke Anda. Oke, dari data terakhir sudah ada 14.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Kalau gitu kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi dan Tovani. Nyoman, kalau tadi di stasiun Pasar Senen ini juga sudah terjadi peningkatan penumpang, kalau di Surabaya seperti apa? Ya, Okta dan juga saudara, pada hari Minggu pagi ini nampak di stasiun Gubeng Surabaya cukup ramai penumpang yang akan berangkat ke sejumlah kota di beberapa kota di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang dan juga Yogyakarta. Selain itu pada hari ini juga sejumlah penumpang juga tiba di kota Surabaya sejak pada hari Minggu pagi tadi. Dan tercatat pada hari Sabtu malam kemarin sekitar 20.100 lebih penumpang yang telah berangkat ke sejumlah kota di Indonesia. Dan selain itu beberapa penumpang yang datang, yakni tercatat sekitar 20.600 penumpang. Pada hari masa angkutan Nataru kali ini, pihak dari Daob 8 Surabaya menyiapkan sekitar 7 rangkaian kereta api tambahan untuk mengantisipasi
banyaknya penumpang kereta api ini. Dan puncak dari penumpang yang akan berangkat dan juga datang pada masa angkutan Nataru ini diperkirakan terjadi pada tanggal 28 Desember mendatang, Okta. Oke. Nah, Nyoman, tadi kalau dikatakan ada antisipasinya, salah satunya adalah penambahan kereta. Kemudian adakah di sana, kalau tadi di Stasiun Senen ada sejumlah fasilitas yang disiapkan, kemudian ada imbauan juga kah kalau di Stasiun Gubeng, Nyoman? Baik, untuk pihak keamanan atau petugas keamanan di Stasiun Gubeng Surabaya ini juga telah disiapkan untuk memberikan keamanan kepada para penumpang yang akan berangkat dan juga tiba di Stasiun Gubeng Surabaya ini. Dan sejumlah fasilitas juga tersedia di Stasiun Gubeng Surabaya untuk menyiapkan para penumpang ini yang akan berangkat di Stasiun Gubeng Surabaya. Selain itu, pada masa angkutan Nataru ini juga sekitar 51 rangkaian kereta api reguler juga telah disiapkan untuk berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa, dan masa angkutan ini juga sekitar 250.000 lembar tiket telah terjual sejak tanggal 18 Desember kemarin dan juga hingga tanggal 4 Januari 2026 datang, Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardian Tovani dari Stasiun Gubeng Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juru kamera Arif Rahman dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Saudara, aktivitas penumpang di Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara mulai meningkat seiring libur Natal dan Tahun Baru 2026. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Terima kasih masih bersama di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Arus mudik libur Nataru di Parepare, Sulawesi Selatan mulai ramai. Warga memilih mudik lebih awal. Jumlah penumpang didominasi dari Kalimantan dan Malaysia. Sejak posko mudik Nataru 2025-2026 dibuka, total penumpang yang tiba dan berangkat di Pelabuhan Nusantara Parepare mencapai 5.800 penumpang. Mana Bu? Dari Malaysia. Dari Malaysia ya? Ya. Itu lagi ngapain mau ke sini Bu? Mau tengok orang di kampung. Libur ini, libur tahun baru? Ya. Gimana kondisi kapal Bu? Polman oke. Sementara itu di Bandara Samratulangi Manado, penumpang sudah memadati area terminal kedatangan sejak Minggu pagi. Pihak Bandara Samratulangi Manado membuka posko Nataru dengan fokus kesiapan operasional bandara, pengawasan terhadap pergerakan penumpang, dan pergerakan pesawat yang diprediksi meningkat 7% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sementara itu, beberapa penumpang bilang harga tiket pesawat dari Jakarta menuju Manado masih tergolong mahal. Dalam rangka libur Natal. Di Jakarta ini apa? Sekolah atau apa? Kuliah. Jadi ini pulang kampung dalam rangka merayakan Natal keluarga pulang kampung. Tiket lumayan mahal sih, lalu dapat, kalau aku dapat di 2,8. 2,8. Rata-rata 2,8. Jujur lupa. 2an Pak. Pada Minggu pagi, Saudara, lalu lintas kendaraan di gerbang tol Cikatama terpantau lancar di kedua arah. Tercatat sebanyak 1.519 kendaraan melintasi ruas tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama. Sementara itu, mudik Natal diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 Desember.
Dan kita akan pantau situasi arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Kita ke Bandara Samratulangi Manado bersama jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal. Selamat pagi Yana, seperti apa pantauan di sana? Apakah sudah mulai terjadi peningkatan penumpang di Bandara Samratulangi? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Benar bahwa jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, peningkatan atau pergerakan penumpang di Bandara Internasional Samratulangi Manado mulai terasa, apalagi sejak dibuka posko Nataru mulai tanggal 15 Desember yang lalu. Secara harian pergerakan penumpang sudah mulai meningkat dibandingkan pada kondisi hari-hari normal sebelumnya. Dan berdasarkan data yang kami himpun dari posko Nataru Bandara Samratulangi Manado, bahwa secara harian sejak tanggal 15 Desember 2025 posko Nataru dibuka, peningkatan penumpang baik yang tiba maupun berangkat di Bandara Internasional Samratulangi Manado sudah mengalami penumpang. Dan data terakhir pada kemarin hari memang tercatat ada kurang lebih 6.680 penumpang yang telah tiba dan berangkat melalui Bandara Internasional Samratulangi. Namun demikian memang prediksi puncak arus mudik di Bandara Internasional Samratulangi Manado diprediksikan terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember 2025. Okta. Oke, sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang di Bandara Samratulangi. Dari Manado kita bergeser ke gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris. Jihan, selamat pagi. Ya, Jihan, bagaimana situasi di gerbang tol Cikatama pagi hari ini, Jihan? Ya, Okta dan juga saudara, di H-4 jelang Natal, ini memang gerbang tol Cikampek Utama kondisinya masih sama di kedua arahnya, baik arah yang menuju ke wilayah-wilayah Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya, maupun arah sebaliknya ke arah Jakarta. Ini karena memang masih sekitar H-4 menuju Natal dan juga periode Tahun Baru. Nah, memang Okta, tadi kami sempat menghimpun data dari PT Jasa Marga, yakni setidaknya hingga kini ada sekitar 4.800 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke wilayah Jawa, yakni di wilayah timur Jawa, Trans Jawa begitu ya, atau tol Trans Jawa. Nah, memang Okta, nantinya bila terjadi kepadatan dari PT Jasa Marga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, yakni untuk mengurai apabila terjadinya kepadatan ataupun lonjakan arus lalu lintas, nanti akan diterapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dan juga ada penempatan dari petugas-petugas di sejumlah titik yang memang rawan adanya kepadatan. Selain itu Okta, memang sampai saat ini yang mengarah ke Jawa ini ada sebanyak 17 gerbang tol yang dioperasikan, sementara arah sebaliknya ini ada 13 gerbang tol yang dioperasikan. Selain itu memang kami masih menunggu informasi lanjutan terkait diskon tarif tol karena sampai saat ini belum ada informasi terkait diskon. Namun jika kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya diskon tarif tol ini akan diterapkan di hari-hari jelang hari raya seperti mulai tanggal 23 hingga tanggal 25 Desember. Sementara itu Okta. Oke, Jihan, kalau pagi hari ini dari visual yang ditampilkan ini masih ramai lancar, tapi ada tidak informasi soal rekayasa lalu lintas seperti apa yang disiapkan? Kemudian ada jam-jam favorit masyarakat untuk melintasi gerbang tol Cikatama ini? Ya, Okta, betul saat ini memang kondisi masih cenderung lancar di kedua arahnya, dikarenakan memang ini masih sekitar 4 hari lagi menjelang hari Natal. Namun kalau kita berbicara terkait jam-jam favorit, biasanya ini dari para pengendara akan melalui wilayah tol, informasinya di sekitar malam hari di jam 8 ke atas
ataupun pagi-pagi di sekitar pukul 8 pagi. Ini biasanya sudah mulai memadati area gerbang tol Cikampek Utama. Dan apabila terjadi kepadatan, memang dari PT Jasa Marga ini sudah menyiapkan beberapa skema untuk mengurai kemacetan. Salah satunya adalah penerapan kontraflow. Namun sampai saat ini kontraflow ataupun rekayasa lalu lintas tidak akan diterapkan apabila tidak terjadi kepadatan atau lonjakan arus lalu lintas yang cukup padat begitu ya. Dan nantinya dari PT Jasa Marga juga pastinya akan bekerja sama dengan petugas kepolisian setempat dan juga penempatan petugas di titik-titik rawan macet seperti bottleneck ataupun bahu jalan. Begitu, Okta. Ya, ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan secara situasional. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Jan Jufri dan juru kamera Ian Faris dari Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada Yana Mika Singal dari Bandara Samratulangi, Manado. Selamat bertugas kembali. SEA Games 2025 Thailand resmi berakhir. Indonesia pulang dengan status posisi kedua dengan melampaui target medali emas, yakni meraih 91 medali emas. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. SEA Games 2025 telah berakhir. Indonesia meraih 91 medali emas. Penutupan SEA Games ke-33 digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand. Tuan rumah Thailand menduduki puncak klasemen perolehan medali dengan meraih 233 emas, 154 perak, dan 112 perunggu. Sementara Indonesia duduk di posisi runner-up dengan meraih 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian para atlet Indonesia dengan meraih 91 medali emas. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua atlet yang telah berjuang meraih hasil terbaik. Namun Presiden berkelakar merasa pusing dengan jumlah bonus yang harus disiapkan. 91 emas. Terima kasih. Di satu pihak saya senyum, 91 emas. Di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Tapi itu apa namanya? Sabdo Panditoratu, ucapan seorang pemimpin harus dipegang gitu. Gembira tapi pusing, nggak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita hormati dan kita hargai. Kalahkan tuan rumah Thailand di laga puncak, tim nasional hoki es putra Indonesia mencetak sejarah meraih emas pertama kali di ajang SEA Games. Tidak diunggulkan pada laga final, timnas hoki es putra Indonesia tampil tanpa beban. Masuk final saja merupakan catatan sejarah bagi tim Indonesia di ajang SEA Games. Indonesia yang menaklukkan Singapura di semifinal tertinggal lebih dulu kala jumpa Thailand di final. Kedudukan 1-2 tak bergeming hingga periode ketiga. Namun 2 gol anak asuh Christoph Kovago di detik akhir laga memastikan kemenangan bersejarah Indonesia. Menang 3-2, emas berhasil dibawa pulang Andrian Saputra dan kawan-kawan ke tanah air. Pertama, kami dari seluruh tim Ice Hockey Indonesia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang tidak pernah berhenti untuk mendukung kami dan terus percaya kepada kami, walaupun kami tahu kami berasal dari tim yang underdog, tapi karena support dan doa dari kalian untuk terus support kami dan percaya, dan yang paling penting kalian percaya sama kami untuk kami bisa mewujudkan dan semua ini untuk kalian. Terima kasih Indonesia.
Informasi lainnya, saudara, pencinta tanaman hias di Malang, Jawa Timur menggelar lelang amal untuk membantu korban banjir Sumatera. Hasil lelang tanaman hias ini akan didonasikan sepenuhnya kepada warga terdampak banjir. Lelang amal tanaman hias ini digelar secara daring melalui media sosial. Salah satu pencinta, maksud kami panitia lelang amal, menjelaskan ada 100 lebih tanaman hias dari berbagai jenis yang dilelang. Harga tanaman hias beragam, dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Bahkan ada beberapa jenis tanaman yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Ini merupakan fosilisnya. Benar pure membantu. Apalagi kan kita memang bergeraknya di bidang tanaman ini. Nah, jadi nanti untuk hasilnya, hasil lelang, penjualan 100% itu nanti semuanya kita serahkan ke pihak yang membutuhkan lewat Mapala UI, Universitas Indonesia itu tadi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir bandang di Sumatera, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan secara langsung ke 3 wilayah terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan senilai 9 miliar ini dibagi ke masing-masing posko di tiap provinsi, yaitu 2,8 miliar untuk Provinsi Aceh, 2,6 miliar untuk Sumatera Utara, dan 2,7 miliar untuk wilayah Sumatera Barat. Bantuan berupa barang kebutuhan pokok juga dibagi ke 3 wilayah terdampak. Bantuan ini berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, serta Forkopimda dan juga urunan masyarakat serta mahasiswa melalui gerakan masyarakat Kalteng Peduli yang diinisiasi oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan daerah istimewa Aceh tidak sendirian. Bahwa menghadapi ini semua ada saudara-saudara sekalian setanah air hadir. Tidak membiarkan itu semua, dan kemudian kita satu komando di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto, tetap semuanya semangat dan yakin bangsa kita mampu menangani ini semua. Dan insya Allah semua pasti ada hikmahnya bagi kita semua untuk melangkah Indonesia lebih baik ke depannya. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan status banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Teddy juga menjelaskan upaya pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya dan fasilitas penunjang untuk menangani para korban terdampak bencana hingga memperbaiki infrastruktur vital. Juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan bagaimana caranya ini segera pulih. Mendagri Tito Karnavian memaparkan duduk perkara mengenai bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab untuk korban banjir yang dikembalikan oleh Wali Kota Medan, Riko Waas. Tito menyebut bantuan itu bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab, melainkan dari Red Crescent atau semacam Palang Merah Indonesia. Dengan alasan belum ada peraturan jelas tentang mekanisme bantuan dari asing, Tito menyebut beras tersebut diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center untuk dibagikan kepada korban banjir Medan. Sehingga kemudian beras ini diserahkan kepada, atas kesepakatan, kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center. Dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan, dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat.
Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan bantuan beras 30 ton dari Uni Emirat Arab tetap akan disalurkan kepada korban banjir di Kota Medan dan tidak dikembalikan ke negara asalnya. Bobi menyatakan bantuan tersebut sudah diperiksa dan dipastikan bukan bantuan antar negara. Menurutnya, bantuan bencana dari negara lain harus diserahkan terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Namun, bantuan yang bersumber dari organisasi dapat diterima dan disalurkan. Bantuan internasional yang bersifatnya negara ke negara, GPG, itu memang mekanismenya melalui pusat. Kami daerah hanya akan menerima yang disalurkan dari pemerintah pusat. Kalau dari NGO, kita diperbolehkan menerima, namun akan disalurkan melalui NGO yang mungkin yang ada di sini. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Tri Risma hari ini mengatakan bantuan untuk warga terdampak bencana di Sumatera harus disalurkan secepatnya tanpa harus memandang asal-muasal pemberi bantuan. Nah, karena itu secepatnya bantuan itu harus didorong gitu. Secepatnya siapapun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah ini siapa dulu, ini siapa. Tapi harus secepatnya didorong minimal untuk membangunkan semangat mereka gitu. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Riko Waas menerima bantuan logistik dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk korban banjir di Medan. Bantuan itu diserahkan langsung Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab di Posko Bantuan Bencana Kota Medan. Namun, Pemkot Medan memutuskan mengembalikan bantuan itu. Wali Kota Medan mengatakan keputusan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tim Liputan Kompas TV. Sebuah masjid di Aceh Tamiang tetap berdiri kokoh meski diterjang banjir bandang. Dan kini masjid ini menjadi penyelamat satu desa karena bisa digunakan sebagai pusat kegiatan warga. 140 kepala keluarga di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Seukrak, Kabupaten Aceh Tamiang kehilangan tempat tinggal setelah rumah mereka rata dengan tanah saat diterjang banjir bandang pada akhir November lalu. Namun Masjid Nurus Salam menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa dan kini menjadi simbol harapan masyarakat setempat. Warga bergotong royong membersihkan masjid dari lumpur dan gelondongan kayu. Upaya ini dilakukan agar masjid dapat kembali difungsikan sebagai tempat sholat berjamaah dan pusat kegiatan warga. Agar bisa cepat digunakan, relawan menyumbangkan 1 genset untuk menerangi masjid dan memberikan fasilitas listrik untuk warga yang membutuhkan mengisi daya ponsel. Sementara itu, sandal menjadi salah satu kebutuhan yang paling dinanti korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Pasca banjir, banyak warga yang harus beraktivitas tanpa alas kaki lantaran seluruh harta benda mereka hanyut. 2 karung sandal ukuran dewasa dan anak-anak dibagikan oleh relawan kepada seluruh korban banjir di Lubuk Siduk, Aceh Tamiang yang sudah 3 pekan tidak memiliki sandal untuk beraktivitas. Korban banjir saling bergantian mengambil 1 pasang sandal. Bantuan sandal yang paling dibutuhkan karena Desa Lubuk Siduk masih dipenuhi lumpur. Selain alas kaki, pengungsi juga masih membutuhkan perlengkapan tidur seperti selimut dan alas tidur. Dalam 3 hari ke depan, BMKG memprediksi hujan intensitas sedang hingga lebat melanda Jakarta dan sekitarnya. Hal ini dipicu bibit siklon 93S di selatan Jawa Barat. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Haniel Rivelino dari kantor BMKG Jakarta. Saudara, beberapa hari kebelakangan ini cuaca, terutama di Jakarta, beberapa hari kebelakang yang saya rasakan memang cukup berubah-ubah begitu ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana penjelasan dari pihak BMKG, saat ini saya sudah di Media Center BMKG dan sudah bersama saya Clara, perakirawan cuaca BMKG. Mbak Clara, sedikit terkait dengan perakiraan cuaca beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan. Ini seperti apa di Indonesia?
Baik, secara umum untuk beberapa hari ke depan potensi cuaca di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, Mas. Yang pertama itu angin monsun Asia yang sudah mulai intens bertiup ke arah Indonesia sehingga memang meningkatkan potensi hujan terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian selain itu terdapat bibit siklon tropis 93S yang juga turut meningkatkan potensi cuaca di sekitar wilayah Jawa. Kemudian untuk di wilayah timur sendiri juga masih ada beberapa provinsi yang perlu diwaspadai potensi curah hujannya seperti di wilayah Sulawesi bagian selatan dan juga di sebagian besar Papua. Kemudian terkait dengan beberapa hari kebelakangan kan BMKG mengeluarkan rilis terkait dengan siklon 93S itu yang berada di selatan Jawa. Ini bisa dijelaskan dengan adanya siklon ini apa dampaknya bagi cuaca gitu? Baik, yang pertama ini bukan siklon, Mas, belum siklon tropis namun bibit siklon tropis. Jadi satu level di bawahnya siklon tropis. Nah, saat ini masih terpantau bibit siklon tropis 93S di wilayah perairan selatan Jawa Barat. Dampaknya itu menimbulkan konvergensi yaitu pertemuan angin terutama di sekitar wilayah Sumatera bagian barat, pesisir Sumatera bagian barat, kemudian pesisir selatan Jawa dan juga di sebagian besar Jawa. Dampaknya itu ada angin kencang dan juga hujan lebat. Yang perlu diwaspadai yaitu di sekitar pesisir barat Bengkulu, kemudian pesisir barat Lampung dan juga di sebagian besar Jawa. Baik anginnya cukup kencang, kemudian potensi hujannya juga menjadi meningkat terkait dengan keberadaan si bibit siklon tropis ini. Saudara, tadi perbincangan saya dengan prakirawan cuaca BMKG begitu ya, Mbak Clara begitu, dan tadi memang dijelaskan bahwa beberapa daerah yang harus diwaspadai ini di seputar bagian barat selatan Sumatera dan juga selatan Jawa karena adanya bibit siklon 93S. Begitu dari saya Benediktus Aditya, Hania Revelino, Kompas TV, Jakarta. PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina New and Renewable Energy atau NRE bersama Kementerian Koperasi resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Pulau Sumber Laut, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada hari Sabtu. Peluncuran PLTS Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini langsung diresmikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan, beserta rombongan di Pulau Sembur Laut, Kecamatan Galang, Kota Batam. Ini merupakan proyek percontohan yang menjadi langkah konkret pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi melalui pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan. PLTS ini akan berkapasitas 400.000 watt dengan baterai mencapai 1 mWh yang akan memenuhi sekitar 200 kepala keluarga. Nantinya, PLTS ini akan dikelola dengan skema kerjasama antara Pertamina NRE dengan Kemenkop melalui koperasi. Listrik dari PLTS ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, namun juga mendukung kegiatan ekonomi produktif warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, PLTS ini bukan sekedar menghadirkan listrik, tetapi menjadi fondasi penguatan ekonomi rakyat. Rencanakan pembangunan pembangkit listrik ini 103 watt yang pertama kali dikelola oleh Koperasi Kelurahan Desa Kelurahan Galang Baru, dan semoga menjadi percontohan yang akan bisa direplikasi di desa dan kelurahan lain di Indonesia. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan proyek ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Pertamina lewat satelit kami, Pertamina New and Renewable Energy. Jadi selain Pertamina juga fokus ke energi minyak dan gas, fokus itu kita juga punya subholding yang fokus pada energi baru terbarukan antara lain pembangkit tenaga surya, geothermal, bioetanol dan lain-lain. Proyek percontohan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret pemberdayaan masyarakat. Riki Ramadhani, Kompas TV, Batam. Fenomena salju langka terjadi di Arab Saudi. Pegunungan Jabal Al-Laus di wilayah Tabuk mendadak dipenuhi salju dan menarik perhatian warga yang berdatangan. Informasinya sesaat lagi.
Saudara, fenomena salju langka terjadi di Arab Saudi. Pegunungan Jabal Al-Laus di wilayah Tabuk mendadak dipenuhi salju dan menarik perhatian warga berdatangan. Warga dan wisatawan berdatangan memadati kawasan Jabal Al-Laus setelah salju turun dan menutupi puncak pegunungan. Sejumlah keluarga menikmati pemandangan musim dingin yang jarang terjadi. Bahkan beberapa anak terlihat meluncur di lereng salju menggunakan papan seluncuran seadanya. Otoritas tempat meningkatkan patroli keamanan menjaga keselamatan pengunjung di tengah cuaca ekstrim. Pihak berwenang meminta warga untuk membatasi aktivitas di daerah pegunungan hingga cuaca kembali normal. Arus perjalanan liburan Natal mulai memadati Bandara Hamburg di Jerman Utara. Penumpang terlihat mengantri di terminal. Jumat pagi waktu setempat, penumpang datang lebih awal untuk menghindari kepadatan. Sebagian besar bepergian untuk mengunjungi keluarga, sementara lainnya memilih berlibur ke negara-negara dengan cuaca lebih hangat. Pengelola bandara memperkirakan lebih dari 570.000 penumpang akan melintasi Bandara Hamburg selama masa libur Natal. Pihak bandara menyebut puncak kedatangan dan keberangkatan terjadi pada Jumat dan hari Minggu ini. Sementara itu, warga Sarajevo di Sarajevo, Bosnia Herzegovina berkumpul di sepanjang tepi sungai kota untuk merayakan pembukaan pasar musim dingin. Mereka menyaksikan terangnya pohon Natal raksasa, pasar seni, dan wahana permainan. Pasar musim dingin ini menawarkan berbagai aktivitas, termasuk aneka stan makanan dan aneka lampu, serta pohon Natal berkelap-kelip. Pasar dibuka selama 2 bulan dan bisa dinikmati oleh seluruh warga Sarajevo, termasuk para wisatawan mancanegara. Masih dari mancanegara, saudara, warga dan wisatawan memadati kota tua Dubrovnik, Kroasia dalam pasar kue Natal tahunan untuk menggalang dana bagi anak-anak dengan kesulitan perkembangan dan belajar. Acara amal ini diselenggarakan otoritas Two Stairs dengan menjual berbagai kue Natal di mana seluruh hasil penjualan disalurkan ke lembaga sosial pendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Pengunjung memadati pasar kota tua Dubrovnik untuk membeli kue seharga €3 per buah. Selain mengumpulkan dana, kegiatan ini juga bertujuan membawa sukacita Natal bagi mereka yang membutuhkan. Pasar kue Natal Dubrovnik terkenal dengan kue tradisional Dalmatia serta aneka kue dengan berbagai bentuk dan rasa yang menarik perhatian anak-anak dan keluarga. Mi uvijek volimo reći cijelu godinu mi imamo potrebe, ali ovo je neko posebno vrijeme darivanja, ljubavi, kad svi postaju malo osjetljiviji za potrebe i da nema ovakvih događaja, mislim da se ne bi ljudi skupljali, nije bi bilo ni obiteljskih druženja, da nema Božića i ovakvih blagdana, tako da sve u svemu vrijeme puno ljubavi. Informasi jelang Natal tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi di hari Minggu ini, saudara. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih, sampai jumpa. Desember menjadi momentum bagi Kompas TV untuk mengembalikan ingatan kita pada Kongres Perempuan pertama di